Soal nomor 31, perhatikan gambarnya. Untuk gambar pertama, bingkainya bergaris putus-putus, sedangkan bintangnya garis tidak putus-putus. Di sini kebalikannya, bingkainya tidak putus dan bintangnya putus-putus. Berarti kita sudah tahu ya apa yang mengisi bagian ini. Untuk dari segi gambar harus berbentuk segi 5 bingkainya. Satu-satunya segi 5 yang delta, berarti jawaban untuk soal nomor 31 adalah delta. Soal nomor 32, Didi dan Petet masing-masing berlari sejauh 30 km. Petet berlari dengan kecepatan konstan 10 km per jam. Didi juga berlari dengan kecepatan konstan. Jika waktu Didi untuk berlari sejauh 3 km adalah 1 jam lebih lambat dari Petet, maka kecepatan lari Didi adalah, oke, yang diminta adalah kecepatan lari Didi. Kecepatan itu jarak dibagi waktu. Nah, untuk jarak, di sini kita sudah ketahui jaraknya sama-sama 30 km. Jadi, misi kita berikutnya adalah mencari waktu yang dibutuhkan Didi untuk sampai ke tujuan. Kita perhatikan di sini, Petet berlari dengan kecepatan konstan, yaitu 10 km per jam. Berarti kalau 30, waktu yang dibutuhkan Petet itu adalah 3 jam. Oke, karena 10 km per jam, berarti 1 jam 10 km, maka 30 km dibutuhkan 3 jam. Untuk waktu yang dibutuhkan Didi, itu 1 jam lebih lambat, berarti 4 jam. Nah, sehingga kalau kita mau cari kecepatannya Didi, jaraknya 30, waktunya 4 jam, 30 bagi 4, dapatnya 7,5 km per jam. Jadi, jawaban untuk soal nomor 32 adalah Charlie. Lanjut ke soal nomor 33. Sarah membuka tabungan untuk pertama kalinya dengan uang sebesar Rp1.200.000. Setelah 5 bulan sejak dibukanya tabungan, uang Sarah di tabungan menjadi Rp1.230.000. Maka besar suku bunga tunggal yang dimiliki bank adalah titik-titik per tahunnya. Oke, jadi kita mau cari besar suku bunga bank per tahun. Yang kita ketahui di sini adalah bunga yang didapatkan Sarah dalam 5 bulan ini Rp30.000. Dapatnya dari Rp1.230.000 setelah 5 bulan dikurangi dengan Rp1.200.000, yaitu saldo awalnya. Kita cari dulu untuk 1 bulan untuk memudahkan, berarti tinggal dibagi 5. Maka kalau 30.000 dibagi 5, dapatnya 6.000. Berarti dalam sebulan bank memberikan Rp6.000. Jadi kalau dalam setahun atau 12 bulan, 6.000 dikali 6 dapatnya 72.000. Berarti bunga yang didapatkan Sarah jika menabung selama 1 tahun adalah 72.000. Kalau mau cari suku bunganya, berarti kita bandingkan 72.000 dibagi dengan 1.200.000. Ini ribunya bisa kita matikan. 72 dibagi 12 dapatnya 6. 6 dibagi 100, 0,06. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 33 adalah Charlie. Soal nomor 34. Sebuah proyek dapat diselesaikan oleh 18 orang dalam waktu 6 bulan. Jika pekerjaan tersebut hanya dikerjakan oleh 12 orang, berapa bulan pekerjaan tersebut diselesaikan? Untuk perbandingan, ada 2 jenis ya. Ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Di soal ini, itu menggunakan perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena untuk
jumlah orangnya 18, itu semakin banyak orangnya, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Sedangkan semakin sedikit orangnya, waktu yang dibutuhkan akan semakin banyak. Jadi berkebalikan. Jadi misalkan A naik, jumlah orangnya bertambah, maka B-nya turun. Waktunya turun. Nah, begitu pula sebaliknya. Kalau A-nya turun, maka B-nya malah naik. Jadi jika jumlah orangnya sedikit, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut semakin lama. Nah, ini masuk ke dalam kategori perbandingan berbalik nilai. Untuk perbandingan berbalik nilai, rumusnya adalah A1 kali B1 sama dengan A2 dikali B2. Oke, di sini A-nya sebagai jumlah orang dan B-nya adalah waktu. 18 dikali 6 sama dengan 12 dikali, kita misalkan saja X. Berarti untuk dicari X, 18 kali 6 dibagi dengan 12. 6 dan 12, sisa 2, 18 dibagi 2 menghasilkan 9. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah 9 bulan. Jawaban yang benar yang Charlie. Nomor 35, soal gambar. Perhatikan, jadi kita amati objeknya satu-satu. Kita lihat dari segitiga yang putih dulu. Arahnya ke kanan, kemudian berputar 90 derajat searah jarum jam, jadi ke bawah 90 derajat lagi, makanya ke kiri, berarti berikutnya harusnya ke atas. Untuk opsi yang salah, yang Bravo dan Delta. Nah, berikutnya kita lihat segitiga yang biru. Di sini arahnya dari ke kiri, menuju ke kiri, kemudian berputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi ke bawah, kemudian ke kanan, berarti berikutnya harusnya ke atas. Jadi dua-duanya ke atas, jawaban yang benar yang Charlie.